warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Widya Pitaloka, Prodi Ilmu Administrasi Negara, NIM 2004-2294. Mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Bapak Lip Permana STMT. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan tentang ekonomi. Yang pertama, konsep ekonomi. Seperti yang kita ketahui, konsep ekonomi dikenal pertama kali oleh John Hawkins sekitar tahun 1997 di Amerika Serikat. Selanjutnya, konsep ekonomi ini di Indonesia sendiri, ekonomi kreatif berkembang pada tahun 2006, diketuai oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita kenal dengan Bapak SBY. Bapak SBY ini menginstruksikan pengembangan sektor. Next, pentingnya pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini sangat penting bagi kehidupan yang di masa yang akan datang. Seperti halnya, yang pertama, menciptakan bisnis yang positif. Tentu itu sangat perlu kita capai dengan baik. Bagaimana bisnis yang kita jalani itu berkembang dengan baik. Yang kedua, membangun citra bangsa. Dengan adanya ekonomi kreatif dan perkembangannya semakin maju, maka citra bangsa kita di mata dunia akan lebih terlihat lebih positif lagi ke depannya. Yang ketiga, berbasis SDA, yaitu berbasis sumber daya alam. Seperti halnya ekonomi, tentu sangat berkaitan dengan sumber daya alamnya. Next, ekonomi sebagai ilmu dan barang jasa dalam ekonomi. Itu adalah judul baru. Artinya, ilmu ekonomi ini merupakan cabang yang tertuju pada azas-azas produksi atau kekayaan. Menurut KBBI, ekonomi yang berkaitan dengan negara. Slide selanjutnya, ruang lingkup ekonomi. Sebagai yang kita ketahui, ruang lingkup ekonomi ini terbagi dengan dua. Yang pertama, ruang lingkup mikro. Ruang lingkup mikro ini diartikan sebagai mempelajari sebagian kecil atas aspek individual dari kekayaan perekonomian. Yang selanjutnya, untuk yang nomor 2, ekonomi makro. Ekonomi makro ini adalah mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan faktor industri untuk mencapai kemakmuran. Slide selanjutnya, ekonomi yaitu kegiatan ekonomi. Yang pertama itu kegiatan ekonomi produksi. Produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, konsumsi. Konsumsi ini sendiri diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan memenuhi barang dan jasa. Yang ketiga, distribusi, yaitu kegiatan penyebaran barang dan jasa yang diproduksi. Baiklah, sekian dari saya. Hanya itu yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.